Baiklah Bapak Ibu, kali ini kita akan membahas TO UKPPPG Sejarah bagian yang pertama, di mana bagian pertama ini saya akan membahas dari soal nomor 1 sampai soal nomor 15. Baik, kita mulai dari soal nomor 1 Bapak Ibu. Di mana soal nomor 1 ini adalah membahas tentang tujuan kegiatan apersepsi. Seorang guru sejarah memulai pelajaran dengan menunjukkan sebuah video singkat tentang kehidupan pada masa kerajaan Majapahit. Tujuan utama kegiatan ini dalam konteks apersepsi adalah A. Mengisi waktu awal pelajaran. Mengisi waktu awal pelajaran agar peserta didik tidak bosan. Ini bukanlah tujuan yang mendidik, Bapak Ibu. Nah, ini bukan. Kemudian yang B, membuat peserta didik merasa santai sehingga guru bisa lebih fokus. Membuat peserta didik merasa santai juga tidak menjadi fokus utama dalam konteks pembelajaran. Yang C, menghubungkan materi yang akan pelajari dengan pengetahuan awal peserta didik. Nah, ini adalah tujuan utama dari apersepsi, Bapak Ibu. Tujuan utama apersepsi yaitu mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki peserta didik, sehingga mereka lebih siap dan tertarik untuk belajar. Yang D, menguji pemahaman peserta didik tentang teknologi. Ini tidak relevan dengan tujuan dari apersepsi. Kemudian yang terakhir, menunjukkan keterampilan teknologi guru juga bukan ya Bapak Ibu. Menunjukkan keterampilan teknologi guru juga tidak berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Jadi yang benar adalah yang C Bapak Ibu. Kita masuk ke soal kedua, di mana ini meningkatkan partisipasi peserta didik. Seorang guru sejarah mencoba menggunakan metode diskusi kelompok untuk mengkaji peristiwa penting dalam sejarah. Setelah beberapa sesi, sebagian besar peserta didik terlihat tidak aktif dan cenderung diam. Langkah terbaik yang bisa diambil guru tersebut untuk meningkatkan partisipasi peserta didik dalam diskusi adalah, nah, apa langkah yang terbaik Bapak Ibu? Langkah yang paling efektif adalah membagi kelompok berdasarkan minat peserta didik terhadap topik tertentu. Jadi jawabannya adalah yang B. Langkah ini adalah langkah efektif untuk meningkatkan partisipasi, karena dengan membagi kelompok sesuai minat, peserta didik tentu akan lebih termotivasi. Kalau yang A, memberi poin tambahan, dapat menciptakan kompetensi yang tidak sehat sebenarnya Bapak Ibu. Hanya kepada kelompok yang paling aktif. Nah, ini membuat kompetensi tidak sehat. Kemudian yang C, mengurangi waktu diskusi. Nah, justru akan menurunkan keterlibatan peserta didik. Kalau yang D, mengganti metode diskusi dengan ceramah. Nah, ini akan mengurangi kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif. Bahkan mengganti dengan metode ceramah sepenuhnya. Mengadakan kuis dadakan. Ini dapat membuat peserta didik merasa tertekan daripada terlibat, karena kuisnya secara dadakan Bapak Ibu. Jadi yang benar adalah membagi kelompok berdasarkan minat peserta didik terhadap topik tertentu. Kemudian yang nomor 3 Bapak Ibu, di mana di sini evaluasi pembelajaran discovery learning. Seorang guru sejarah menggunakan model pembelajaran discovery learning dengan meminta peserta didik mencari informasi tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia secara mandiri. Pengelolaan kelas yang paling tepat yang dilakukan guru tersebut untuk dapat mengevaluasi efektivitas model pembelajaran ini adalah, nah, yang bisa dilakukan adalah mengamati peningkatan partisipasi peserta didik dalam diskusi kelas. Nah, kenapa yang B Bapak Ibu? Yang B ini adalah cara yang efektif untuk mengevaluasi karena menunjukkan keterlibatan dan pemahaman peserta didik terhadap materi. Jadi yang diamati peningkatan partisipasi peserta didik di dalam diskusi kelas. Kalau yang A ini menghitung jumlah referensi. Menghitung jumlah referensi yang dibaca siswa ya. Ini juga tidak menunjukkan pemahaman atau keterlibatan yang sesungguhnya. Walaupun mereka banyak membaca, referensinya banyak, tapi belum tentu juga mereka paham. Yang C, menanyakan pendapat peserta didik tentang metode, tidak selalu mencerminkan efektivitas pembelajaran. Melihat berapa banyak peserta didik yang menyelesaikan tugas tepat waktu, ini juga tidak cukup menggambarkan proses belajar yang terjadi. Kemudian mengukur gaya belajar sebelum pembelajaran. Mengukur gaya belajar sebelum pembelajaran ini tidak relevan untuk mengevaluasi efektivitas saat proses berlangsung. Nah, karena ini sebelum pembelajaran berlangsung.
Jadi yang tepat adalah mengamati peningkatan partisipasi peserta didik dalam diskusi kelas atau yang B. Nomor 4, evaluasi presentasi digital. Peserta didik diminta untuk membuat presentasi digital tentang perkembangan teknologi pada masa Perang Dunia II. Rubrik yang paling tepat yang dilakukan guru dalam mengevaluasi keberhasilan proyek ini dalam mengembangkan keterampilan teknis dan presentasi peserta didik itu adalah yang E, Bapak Ibu. Ketepatan dan kejelasan informasi yang disajikan serta kemampuan peserta didik dalam mempresentasikan hasil proyek. Nah, jadi ini adalah kriteria yang paling komprehensif, Bapak Ibu, mencakup aspek penting dari presentasi yaitu informasi yang disampaikan dan kemampuan berkomunikasi. Kalau yang A, jumlah slide itu tidak menjamin kualitasnya ya. Jumlah slide juga tidak menjamin kualitas presentasi. Jadi belum tentu jumlah slide itu semakin banyak semakin bagus, juga tidak menjadi jaminan gitu ya. Kemudian kualitas animasi dan efek visual yang digunakan peserta didik dalam menyelesaikan proyek. Kualitas animasi dan efek visual itu sebenarnya juga penting, tetapi tidak sebanding dengan substansi presentasi itu sendiri. Reaksi teman sekelas tidak memberikan evaluasi yang objektif juga tentang kualitas presentasi. Waktu yang dihabiskan oleh peserta didik dalam menyelesaikan proyek juga dihabiskan tidak mencerminkan hasil atau kualitas presentasi. Jadi yang tepat itu adalah yang E, Bapak Ibu. Nomor 5 ini adalah evaluasi solusi pembelajaran berbasis masalah. Guru meminta peserta didik untuk meneliti dan memberikan solusi atas masalah pertahanan dan keamanan dengan merefleksikan kasus yang dihadapi oleh kerajaan-kerajaan di Nusantara dalam menghadapi serangan asing pada abad ke-16. Kriteria yang terbaik oleh guru dalam mengevaluasi kemampuan peserta didik dalam mengembangkan solusi melalui pembelajaran berbasis masalah adalah, nah jadi yang terbaik yang dilakukan guru adalah yang A, Bapak Ibu, relevansi dan efektivitas solusi yang diusulkan berdasarkan analisis sejarah yang dilakukan. Jadi kriteria yang paling tepat karena solusi harus relevan, Bapak Ibu. Jadi efektivitas solusi yang diusulkan berdasarkan analisis ini harus relevan dan efektif berdasarkan pemahaman sejarahnya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Yang B, panjang laporan. Panjang laporan itu tidak menjamin kualitas analisis dan solusi. Jumlah solusi yang diusulkan atas masalah. Jumlah solusi juga tidak mencerminkan kedalaman pemikiran dan analisis. Yang D, kreativitas dalam presentasi itu sebenarnya penting, tetapi tidak sebanding dengan substansi dan analisis. Kemudian yang E, waktu yang dihabiskan peserta didik dalam penelitian. Waktu yang dihabiskan tidak memberikan gambaran yang jelas, Bapak Ibu, tentang kualitas penelitian atau solusi yang diberikan. Jadi yang tepat itu adalah yang A. Soal nomor 6, membuat topik masa kolonial menjadi menarik. Guru sejarah menghadapi kesulitan dalam membuat peserta didik tertarik pada topik tentang masa kolonial di Indonesia. Karena peserta didik merasa topik ini terlalu jauh dari kehidupan mereka saat ini. Pendekatan terbaik yang dapat dilakukan guru untuk membuat topik ini lebih relevan dan menarik bagi peserta didik adalah, nah untuk menarik Bapak Ibu, kita mengadakan kunjungan virtual ke situs-situs sejarah kolonial. Jadi yang paling menarik adalah yang A, karena yang A ini strategi yang efektif untuk membuat topik lebih relevan dan menarik. Karena peserta didik dapat melihat dan merasakan konteks sejarah secara langsung melalui teknologi. Kalau yang B, Bapak Ibu, memberikan lebih banyak penjelasan teoritis, ini tidak akan membuat topik lebih menarik bagi peserta didik yang merasa jauh dari konteks tersebut. Kalau Bapak Ibu memberikan penjelasan lebih banyak. Yang C, menyuruh peserta didik membaca buku teks lebih teliti. Nah, ini juga tidak akan menarik minat mereka. Yang D, mengurangi fokus pada masa kolonial, Bapak Ibu mengabaikan pentingnya topik tersebut dalam sejarah Indonesia kalau mengurangi fokus pada masa kolonial. Kemudian menambahkan lebih banyak tugas tertulis. Nah, ini juga tidak akan membantu Bapak Ibu. Ini malah tidak akan meningkatkan minat peserta didik terhadap topik tersebut. Jadi tidak akan meningkatkan juga minat peserta didik terhadap topik masa kolonial di Indonesia. Jadi yang paling tepat adalah mengadakan kunjungan virtual ke situs-situs sejarah kolonial. Nomor 7, evaluasi desain pembelajaran Perang Dunia II.
Guru merancang sebuah unit pembelajaran tentang Perang Dunia II dengan tujuan utama agar peserta didik dapat menganalisis dampak perang terhadap berbagai negara. Langkah pertama yang diambil adalah memberikan latar belakang sejarah tentang penyebab perang. Langkah selanjutnya adalah membagi peserta didik ke dalam kelompok untuk meneliti dampak perang di berbagai negara. Cara terbaik untuk mengevaluasi efektivitas desain pembelajaran ini adalah, Bapak Ibu, cara terbaik adalah menilai kemampuan peserta didik dalam menghubungkan informasi latar belakang dengan analisis dampak perang yang mereka pelajari. Nah, jadi yang E ini Bapak Ibu adalah cara terbaik untuk mengevaluasi pemahaman mendalam peserta didik. Kenapa? Karena di sini minta cara terbaik Bapak Ibu. Nah, karena mencerminkan kemampuan mereka itu untuk mengaitkan informasi dan menganalisis dampak. Jadi dengan menghubungkan informasi latar belakang, mereka juga menghubungkan dengan analisis dampak perang yang mereka pelajari. Jadi ini yang terbaik. Kalau Bapak Ibu melihat yang A, itu melihat apakah semua kelompok selesai tepat waktu, ini juga tidak akan atau tidak mencerminkan pemahaman atau kualitas analitis. Kalau berdasarkan tepat waktunya saja ya Bapak Ibu. Kemudian menghitung jumlah sumber juga tidak menunjukkan kualitas analisis yang dilakukan. Mengamati keaktifan peserta didik. Keaktifan peserta didik itu tidak selalu mencerminkan bahwa mereka paham atau memiliki pemahaman yang mendalam. Kemudian memeriksa panjang laporan juga tidak menjadi jawaban. Memeriksa panjang laporan itu tidak berhubungan dengan kualitas analitis yang dilakukan oleh peserta didik. Jadi yang terbaik adalah yang E, Bapak Ibu. Nomor 8, langkah-langkah pembelajaran berbasis peserta didik. Guru sejarah memberikan pembelajaran dengan tujuan pembelajaran melakukan mini riset melalui literatur berkaitan dengan penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Langkah-langkah desain pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang paling tepat adalah, Bapak Ibu, ini pilihan bisa lebih dari satu, maka kita bisa memilih 2 atau 3, minimal 2 ya Bapak Ibu. Peserta didik menuliskan angkunan dan menyimpulkannya. Nah, ini benar. Kemudian peserta didik mengumpulkan artikel jurnal tentang penjajahan bangsa Eropa, benar juga. Kemudian melakukan kajian pustaka, menuliskan dalam laporan. Nah, kenapa yang A dan B ini benar Bapak Ibu? Karena melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar dengan melakukan analisis dan sintesis informasi. Jadi mengajak peserta didik. Yang C, peserta didik datang ke perpustakaan dan mendengarkan penjelasan dari pustakawan tentang penjajahan bangsa Eropa di Indonesia, kemudian membuat resume. Yang C ini tidak tepat Bapak Ibu, karena mendengarkan penjelasan dari pustakawan saja itu tidak sepenuhnya mengedepankan pendekatan peserta didik. Kemudian yang D, diskusi tentang penelitian dan mendiskusikannya di depan kelas. Peserta didik melakukan diskusi penelitian penjajahan bangsa Barat di Indonesia, kemudian diskusikannya di depan kelas. Nah, ini juga benar Bapak Ibu, karena mendorong kolaborasi dan komunikasi antar peserta didik yang penting dalam pembelajaran berbasis peserta didik. Kemudian yang E, kunjungan lapangan ke tempat-tempat bersejarah, kemudian menyimak penjelasan dari narasumber lapangan. Sama seperti yang C tadi, kunjungan lapangan itu sebenarnya bisa saja dapat menarik siswa, menarik keaktifan mereka, tetapi tidak selalu memungkinkan untuk semua siswa dan tidak berfokus juga pada riset literatur. Jadi yang benar itu adalah A, B, dan D, Bapak Ibu. Kemudian nomor 9, soal ini juga masih pilihan lebih dari satu, yaitu desain pembelajaran yang relevan, Bapak Ibu. Untuk nomor 9. Guru sejarah bermaksud melaksanakan pembelajaran yang relevan dengan kondisi di sekitar sekolah terkait konten kesejarahan dengan melibatkan peserta didik. Desain pembelajaran yang sesuai adalah apakah menerapkan pembelajaran berbasis proyek untuk mendorong peserta didik agar mampu memproduksi video animasi tentang organisasi pergerakan nasional. Nah, ini sepertinya belum tepat Bapak Ibu, yang A. Kenapa? Karena meskipun menarik, membuat video animasi itu mungkin saja tidak fokus pada konten sejarah yang relevan. Kemudian yang B, mini riset merancang pembelajaran berbasis proyek dengan melakukan mini riset tentang peninggalan sejarah Hindu-Buddha yang ada di lingkungan sekitar. Nah, ini benar Bapak Ibu. Yang B ini mini riset tentang peninggalan sejarah itu mengaitkan pembelajaran dengan konteks lokal yang relevan, artinya meningkatkan keterlibatan peserta didik. Yang C, merancang pembelajaran berbasis masalah untuk mencari relevansi antara perjuangan diplomasi
pasca kemerdekaan dengan permasalahan kekinian. Yang C, pembelajaran berbasis masalah dapat efektif sebenarnya Bapak Ibu, tetapi tidak selalu terkait langsung dengan kondisi di sekitar sekolah. Menerapkan pembelajaran studi kasus dengan mendiskusikan peristiwa-peristiwa revolusi lokal yang terjadi sekitar lingkungan tempat tinggal peserta didik. Nah, jelas benar Bapak Ibu, sama seperti yang B, dapat mengaitkan pembelajaran dengan konteks lokal yang relevan dan juga meningkatkan keterlibatan peserta didik. Yang E, merancang pembelajaran dengan studi kasus tentang kebijakan Orde Baru juga benar Bapak Ibu, Orde Reformasi dan pengaruhnya terhadap lingkungan masyarakat sekitar pada saat ini. Jadi ada menyebutkan di situ relevan, juga relevan karena menghubungkan sejarah dengan isu kontemporer dan melibatkan lingkungan sekitar. Itu ya. Jadi jawabannya B, D, dan E. Nomor 10 Bapak Ibu, soal tentang tahap desain pembelajaran pameran. Nah, setelah menyelesaikan penelitian sejarah lokal, guru meminta peserta didik untuk membuat pameran di sekolah yang menampilkan hasil penelitian mereka. Pameran ini akan dihadiri oleh peserta didik, guru, dan orang tua. Tahap desain pembelajaran yang sedang digunakan oleh guru ini adalah karena sudah ke tahap desain pembelajaran pameran, artinya guru tersebut sudah masuk ke evaluasi melalui proyek kreatif dan interaktif. Karena sudah membuat pameran ya Bapak Ibu. Artinya tahapan ini sudah mencerminkan tahap evaluasi yang melibatkan kreativitas dan interaksi dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peserta didik. Karena sudah masuk ke pameran Bapak Ibu. Bukan yang A, pengantar teori melalui ceramah. Jadi tidak mencerminkan tahapan ini juga. Yang B, aktivitas eksplorasi lebih berkaitan dengan tahap awal pembelajaran. Kemudian diskusi dan analisis yang D ini, penelitian kelas, ini lebih cocok sebelum pameran sebenarnya, kalau diskusi dan analisis hasil penelitian di kelas. Kemudian penyusunan laporan dan refleksi individu. Ini penyusunan laporan dan refleksi individu merupakan tahap yang paling akhir Bapak Ibu. Tetapi pameran itu sendiri merupakan bentuk evaluasi yang lebih interaktif. Yang sebelum penyusunan laporan dan refleksi. Jadi ini merupakan evaluasi melalui proyek kreatif dan interaktif atau jawaban yang C. Nomor 11, Bapak Ibu, soal tentang sumber belajar untuk menganalisis strategi perang. Nah, di sini guru sejarah bermaksud melaksanakan pembelajaran sejarah agar peserta didik mampu menganalisis strategi perang dalam Perang Dunia II. Sumber belajar yang paling tepat digunakan untuk membantu peserta didik dalam menganalisis strategi perang adalah, yang paling tepat adalah apakah peta pertempuran, buku teks, memoir veteran, atau film fiksi. Dan yang menuju ke jawaban ini, sumber belajarnya adalah ensiklopedia Perang Dunia II. Kenapa ensiklopedia Bapak Ibu? Karena ensiklopedia ini adalah sumber yang paling komprehensif dan mencakup berbagai aspek tentang Perang Dunia II. Termasuklah di dalamnya strategi perang yang dapat membantu peserta didik dalam analisis. Kalau yang A, peta pertempuran utama Perang Dunia II ini dapat memberikan informasi secara visual, tetapi tidak sekomprehensif apa yang ada di ensiklopedia. Begitu juga buku teks tentang perang Eropa. Buku teks tentang perang Eropa ini mungkin tidak memberikan kedalaman yang diperlukan tentang strategi perang. Kemudian memoir veteran memberikan perspektif dari sisi pribadi saja, tetapi mungkin tidak representatif atau analisis sesuai dengan yang diinginkan. Apalagi yang D, film fiksi, tidak selalu akurat dan lebih berfokus pada hiburan daripada analisis sejarah. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang E, Bapak Ibu. Nomor 12, kelemahan pemanfaatan media sosial. Nah, guru meminta peserta didik untuk menggunakan media sosial agar pembelajaran sejarah menjadi menarik. Meskipun demikian, pemanfaatan media sosial memiliki kelemahan. Apa kelemahannya? Yaitu C, diskusi yang tidak terfokus dan dipenuhi dengan informasi yang tidak relevan. Nah, kenapa? Karena kelemahan yang nyata dari media sosial tersebut, interaksi yang tidak terstruktur dan dapat mengalihkan perhatian peserta didik dari topik pembelajaran. Jadi dengan menggunakan medsos itu kan semuanya bisa mengakses ya Bapak Ibu. Jadi sehingga diskusinya bisa jadi tidak terfokus dan timbul informasi-informasi yang tidak sesuai dengan pembelajaran pada saat itu. Kalau yang
A itu media sosial memungkinkan interaksi cepat dan mudah antar peserta didik. Nah, sebenarnya ini memang memungkinkan interaksi yang cepat, yang ini merupakan kelebihan sebenarnya, bukan kelemahan. Peserta didik dapat berbagi sumber daya dan ide secara langsung. Ini juga berbagi sumber daya itu adalah keuntungan yang memperkaya pembelajaran, bukan kelemahan. Akses dari berbagai perangkat yang juga merupakan keuntungan yang mendukung pembelajaran lebih fleksibel, Bapak Ibu. Juga bukan kelemahan, tapi termasuk kelebihan. Begitu juga teknologi informasi mendorong kolaborasi dan komunikasi. Ini kolaborasi yang didorong dan teknologi informasi itu adalah aspek positif dari penggunaan media sosial. Jadi yang kelemahan itu lebih ke yang C. Nomor 13, strategi meningkatkan minat belajar. Langkah guru dalam menyusun strategi pembelajaran sejarah dengan materi perjuangan merebut kemerdekaan RI. Oleh karena itu, strategi yang paling tepat dalam meningkatkan minat belajar peserta didik adalah, dan di sini pilihannya bisa lebih dari satu, Bapak Ibu. Jadi kita bisa memilih 2 atau 3. Yang pertama, memberikan artikel. Memberikan artikel sebenarnya dapat membantu, tapi tidak seinteraktif dan menarik seperti metode yang aktif. Nah, jadi kita mencari model pembelajaran yang aktif, yaitu memilih model pembelajaran role playing dengan metode bermain peran, sama menggunakan model pembelajaran TGT, Teams Game Tournament, dengan membagi tim. Nah, jadi B dan D ini adalah strategi aktif yang mendorong keterlibatan peserta didik secara langsung dalam pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan minat belajar mereka. Kalau yang C, memberikan buku ajar siswa sesuai dengan pokok bahasan yang dipelajari. Buku ajar sesuai pokok bahasan memang penting, Bapak Ibu, tetapi tidak cukup untuk meningkatkan minat tanpa pendekatan yang aktif. Begitu juga E, ringkasan materi, itu tidak cukup menarik dibandingkan dengan metode yang lebih interaktif tadi. Maka jawabannya adalah B dan D. Nomor 14, Bapak Ibu. Di sini ada soal tentang menumbuhkan nalar kritis. Guru memberikan materi pembelajaran tentang bagaimana berpikir sejarah dalam mempelajari peristiwa sejarah. Strategi yang paling tepat dalam menumbuhkan nalar kritis peserta didik di sini yang diminta adalah kecuali, ya Bapak Ibu. Maka yang benar adalah memberikan penjelasan singkat tentang diakronik, sinkronik, kausalita, interpretasi, dan periodisasi. Jadi yang kecuali, Bapak Ibu, maka yang bukan tidak secara langsung, yang E ini memberikan penjelasan singkat itu tidak secara langsung menumbuhkan nalar kritis, karena hanya memberikan informasi tanpa mendorong peserta didik untuk berpikir secara kritis atau menganalisis. Kalau yang A, sintetis peristiwa kausalitas, nah sangat penting untuk mengembangkan pemikiran kritis siswa. Kemudian yang B, menugaskan peserta didik menyusun laporan dengan mencari contoh peristiwa sejarah yang bersifat periodisasi. Menyusun laporan tentang periodisasi membantu peserta didik juga dalam menganalisis sejarah. Yang C, pertanyaan tentang prosedur. Memberikan pertanyaan tentang prosedur berpikir sejarah, serta implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Yang C ini, Bapak Ibu, mendorong peserta didik untuk berpikir kritis dan menghubungkan teori dengan praktek. Kemudian yang D, bahan bacaan berisi jurnal ilmiah tentang metode berpikir sejarah dan peserta didik melakukan review dan diskusi kelompok. Ini juga kalau bahan bacaan dari jurnal ilmiah ini didiskusikan, artinya meningkatkan pemahaman kritis peserta didik terhadap metode berpikir sejarah. Jadi untuk kecuali, maka yang E adalah yang bukan, karena cuma memberikan penjelasan singkat. Nomor 15 atau soal yang terakhir untuk bagian pertama ini, Bapak Ibu, adalah refleksi setelah bermain peran. Strategi yang dipilih oleh guru dalam materi pendudukan Jepang di Indonesia adalah dengan bermain peran drama. Setelah peserta didik memainkan perannya masing-masing, maka refleksi sebagai tindak lanjut kegiatan pembelajaran yang paling tepat adalah, nah karena refleksi bermain peran, jawabannya adalah yang B, Bapak Ibu. Peserta didik diberikan kesempatan menuliskan satu pesan moral dan kesimpulan dari peristiwa yang diperankan. Jadi refleksi yang membantu peserta didik untuk merenungkan dan menginternalisasi pembelajaran serta memahami nilai-nilai dari peristiwa sejarah itu adalah yang B, Bapak Ibu. Jadi mereka diberikan kesempatan menuliskan satu pesan moral dan kesimpulan dari peristiwa yang mereka perankan. Kalau yang A ini menyusun ringkasan singkat tentang jalannya peristiwa pendudukan Jepang di Indonesia,
sebenarnya kalau menyusun ringkasan ini kurang mendalam dibandingkan dengan menggali pesan moral yang mereka dapatkan. Kemudian peserta didik yang C menulis paper tentang apa yang telah dilakukan dalam kegiatan bermain peran, ini juga bisa terlalu panjang Bapak Ibu dan tidak selalu mencerminkan refleksi yang mendalam. Yang D diberikan soal di akhir pembelajaran terkait dengan peristiwa pendudukan Jepang di Indonesia, juga memberikan soal di akhir pembelajaran tidak mendorong refleksi pribadi Bapak Ibu. Yang E, peserta didik diberikan soal esai tentang pengaruh pendudukan Jepang dan dampaknya terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia. Juga soal esai ini lebih fokus pada pengetahuan faktual daripada refleksi personal yang bisa dihasilkan dari bermain peran. Nah, oleh karena itu jawaban yang paling tepat adalah yang B, Bapak Ibu. Nah, demikian pembahasan TOUK PPG sejarah bagian pertama. Sampai ketemu di bagian yang kedua dan bagian ketiga. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.